Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdaus. Hari ini kita akan belajar Figma lagi. Dan hari ini kita akan mempelajari yang namanya sistem komponen di dalam Figma. Nah, bisa dilihat ini adalah bagian dari UI yang sangat sederhana. Kita ingin membuat ini setiap part ini menjadi sebuah komponen yang bisa dipakai berulang-ulang. Nah, tujuan penggunaan komponen ini agar eh, kita bisa lebih mudah dalam mengelola desain. Nah, pertama kita bisa buat sebuah button nih. Untuk membuat sebuah button, misalnya kita hapus dulu, button seperti ini ya, misalnya kita bisa buat dari teks dulu. Ingat, kesalahan pemula, kebanyakan membuat button itu dengan shape, kemudian digabung dengan teks. Nah, ini adalah langkah yang kurang baik sebenarnya. Button itu sebaiknya dibuat dari teks dulu. Misalnya kita tulis button seperti ini. Kemudian kita menggunakan auto layout. Kalian bisa tekan shift A atau klik kanan, kemudian add auto layout. Nah, setelah terbentuk seperti ini, silahkan atur misalnya buttonnya lebarnya 320, tingginya itu adalah 48. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi bentuknya sudah terlihat seperti sebuah button, tinggal kita kasih fill. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil warna biru misalnya seperti ini. Nah, lalu untuk bagian teksnya, kita bisa klik teksnya atau klik frame utamanya tetap. Nah, cari warna dari teks ini. Misalnya ini kan warna hitam. Maka ketika kalau kita merubah warna dari selection color, maka yang berubah adalah warna yang berkaitan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita tinggal ubah corner radiusnya ini menjadi 8 misalnya. Nah, akan jadi sebuah button seperti ini. Kita bisa namai dia dengan button. Button aktif misalnya. Nah, kalau penamaan ya, ini kan button slash aktif. Nah, itu disarankan nama itu seperti ini ya. Misalnya kita bikin lagi nih, dia button tuh ada dua varian. Ada button yang tidak aktif, misalnya button disable. Nah, seperti ini. Dan warnanya adalah abu-abu misalnya. Nah, seperti itu. Ini button yang sedang tidak aktif ya. Nah, hal mendasar dalam pembuatan komponen adalah eh, bisa diklik di sini. Kemudian ada tombol create komponen di sini. Nah, maka dia frame-nya akan berubah menjadi berwarna ungu. Kita bisa copy paste dari sini, copy Ctrl C kalau saya. Kemudian kita paste ke dalam frame, misalnya seperti ini. Nah, atau alternatifnya, ketika dia menjadi komponen, dia akan masuk ke dalam komponen yang ada di sini. Nah, ini misalnya komponen yang created in this file ya tulisannya. Kita klik, nah dia akan ada berada di sini sehingga kita lebih mudah dalam mengelolanya. Nah, sudah kita taruhlah misalnya di sini, ditaruh di tengah-tengah dulu. Kemudian eh, kenapa komponen itu penting? Karena ini adalah komponen yang telah dibuat dan ini adalah parent komponen. Ketika kita ubah warna parentnya, maka yang di sini akan mengikuti. Nah, jadi akan sangat mudah jika kalian itu ada revisi perubahan style secara massal. Makanya ini sangat lumayan berguna. Dan ini adalah teknik wajib yang dikuasai oleh UI UX designer pengguna Figma. Oke. Kemudian kita bisa buat text field nih, text field juga. Nah, ini adalah contoh text fieldnya. Text field itu lebih mudahnya kita buat dari teks dulu. Teks misalnya seperti ini, misalnya username. Nah, seperti itu. Kita atur size-nya ke 14 nih. Nah, kalau kalian mau tahu shortcutnya untuk memperbesar memperkecil, saya tekan Ctrl Shift dan juga koma. Dan kalau mau memperbesar itu Ctrl Shift titik. Oke. Nah, kemudian kita ini gak usah bold ya karena ini teks biasa, kita harus ambil regular saja. Kemudian kita duplikat, Ctrl D, maka dia akan ada dua di sini sebenarnya. Atau bisa Ctrl C, Ctrl V lah, atau bikin teks baru tidak masalah.
Tapi kalau saya lebih suka Ctrl D biar dia lebih cepat dalam flow pengerjaannya. Lalu kita jadikan bagian ini seperti button tadi itu. Kita bikinnya auto layout. Tekan dengan tekan Shift A atau klik kanan add auto layout. Nah, sudah jadi auto layout seperti ini. Nah, lalu lebarnya kita sesuaikan lagi nih. Lebih bagus kalau dalam sebuah screen kita samakan panjangnya dengan buttonnya tadi. Nah, tapi dia ini masih berada di tengah. Nah, dalam auto layout, ini ada option auto layout, ada yang namanya alignment di sini. Nah, ini posisinya di tengah akan membuat username ini, komponen dalamnya, itu berada di tengah. Kalau kita mau ditaruh di sebelah kiri, maka kita klik yang paling kiri ini. Nah, dia sudah selesai. Nah, untuk tingginya kita bisa atur misalnya ke 48. Ini bisa disesuaikan ya. Lalu untuk text field, biasanya itu akan ada border di samping-sampingnya. Kita bisa kasih stroke di sini. Kemudian kita set ke misalnya 1,5 ya, saya mau tebalnya dapat segini. Lalu saya kasih rounded misalnya 8. Lalu warna stroke-nya itu saya rubah menjadi abu-abu. Nah, misalnya seperti ini nih. Kemudian yang teks di dalam ini saya ubah juga warnanya menjadi abu-abu juga, karena ini namanya placeholder ya. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, tapi dia belum menyatu ya, kita bisa seleksi semuanya, kemudian kita jadikan dia berdua menjadi auto layout. Nah, udah jadi. Nah, kita bisa sebut ini menjadi text field, misalnya text field slash text misalnya. Nah, kenapa saya sebut text? Karena text field itu sebenarnya banyak macamnya. Dia bisa teks berbentuk seperti ini, text input, atau password, kadang yang ada tombol matanya di sini, ataupun kadang drop down, kadang select, radio button, dan lain-lain. Oke, kalau sudah selesai, ini kita bisa jadikan sebagai komponen lagi. Nah, komponen. Nah, dia sudah berada di sini ya. Kita tinggal atur ini seperti ini. Kita ubah, kita taruh di sini, kemudian taruh juga di bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa rubah layout ini seperti ini. Kita bisa rubah teks ini, misalnya salah satu trik paling mudah bagi saya dengan menahan kontrol, kemudian saya klik duanya, kontrol shift ya, tekan tahan kontrol dan shift, lalu diklik kedua teks ini, tekan enter. Nah, kita bisa merubah kedua teksnya secara langsung. Nah, ini sebuah trik aja ya, biar mempercepat flow kerja kalian. Nah, ini kalau mau tahu, saya menahan tombol Alt supaya tahu jarak antar komponen nih. Saya tinggal arahin ke kursor saya ke komponen yang salah satunya yang ingin diukur, sambil saya seleksi komponen yang ingin diatur jaraknya. Oke, sudah password seperti ini. Nah, akan lebih mudah lagi kalau kita bikinnya ini diseleksi semuanya, kemudian dijadikan auto layout seperti ini. Nah, dia auto menjadi rata. Tinggal kita atur jaraknya berapa. Misalnya jaraknya adalah 20 per komponen. Nah, seperti itu. Tapi kita misalnya mau ngasih jarak lagi di bawah nih, antara button sepertinya terlalu dekat. Kita bisa buat frame lagi. Nah, kita bisa di antara sela-sela ini kita bikin frame baru. Nah, dia menjadi sebuah frame seperti ini. Nah, kita perkecil. Nah, bisa seperti itu. Oke, kita taruh di tengah. Nah, jadi sistem komponen dasar adalah seperti itu. Kita bisa ganti nih, misalnya fontnya mau diganti jadi yang lain, misalnya yang lebih kelihatan ya. Kita ganti misalnya jadi seperti ini. Nah, font ini akan berubah juga seperti itu. Jadi akan lebih mudah mengganti di parentnya jika seandainya terjadi revisi secara besar-besaran daripada harus mengganti per komponen satu-satu di sini. Oke, kemudian ini ada disable. Gimana caranya? Kita bisa buat ini menjadi varian komponen. Nah, ini adalah sebuah tutorial untuk varian komponen. Ada dua cara sebenarnya. Kalau dia sudah berbentuk komponen seperti ini, maka yang komponen satunya itu bisa kita jadikan komponen juga seperti ini. Nah, ketika sudah dua-duanya menjadi komponen, maka kita bisa seleksi.
Nah, diseleksi semuanya seperti ini. Lalu combine as variant. Nah, seperti itu. Dia sudah menjadi sebuah varian dalam satu buah grup ini. Nah, bisa dilihat. Mohon diingat ya. Tadi itu kan saya memberi nama button itu seperti ini, button slash aktif, ya kan. Nah, tombol yang setelah slash ini akan menjadi properti sebuah nama di sini yang nantinya akan dipakai sebagai acuan. Nah, misal contoh penggunaannya seperti ini. Ini kebetulan sudah dijadikan komponen tadi ya. Jadi ketika saya pilih ini, maka akan ada acuan aktif dan disable. Ketika saya pilih disable, maka dia akan otomatis berubah menjadi komponen yang disable. Nah, kalau saya mau tambah lagi gimana? Oke, bisa saya Ctrl D misalnya. Nah, baru nih. Nah, di properti ini bisa saya kasih nama nih, misalnya tombolnya adalah black. Nah, seperti itu. Dan saya mau kasih warna hitam di sini. Nah, jadi ketika di komponen ini, komponen yang sudah dalam screen itu bisa saya ubah juga nih menjadi black. Nah, propertinya seperti itu. Jadi ini akan sangat memudahkan proses desain kita. Oke. Nah, begitu juga dengan misalnya text field ini. Text field pun bisa dibuat varian komponen. Misalnya ini kita duplikat ya. Kita duplikat. Kemudian kita seleksi. Kemudian ini cara kedua ya. Ketika dia belum jadi komponen, kita kasih nama dulu misalnya text field, atau lebih mudah gini aja ya, input slash text. Sebelahnya input slash text field, misalnya begitu saya tulis. Field itu artinya sudah terisi ya. Jadi ini kita ganti misalnya text fieldnya misalnya nama text field juga bisa text field. Tapi kalau ciri-ciri text field sudah field itu biasanya teksnya berwarna hitam ya. Nah, seperti itu. Kita seleksi. Ini jika keduanya bukan komponen ya, belum komponen berwarna ungu, bisa diseleksi seperti itu. Lalu kita klik di bagian sini ada segitiga kecil drop down, kemudian ada create komponen set. Nah, ini dia akan menjadi otomatis menjadi varian. Nah, dia sudah ada propertinya. Nah, jadi tinggal di sini kita bisa ganti lagi nih misalnya ini ya, ini saya tadi ngambil dari sini ya. Saya copy dulu. Lalu saya pastekan ke sini aja ini. Yang lainnya saya hapus dulu ya. Biar mudah. Nah, oke. Kita ganti lagi nih. Ctrl Shift Enter, baru username, password. Nah, kita bisa ubah lagi ini input menjadi properti duanya ya. Ini menjadi text field. Nah, seperti itu. Text ataupun text field. Ini ada ini ya. Kenapa dia ada input? Karena dia punya properti ada dua nih. Kayaknya ada kesalahan di saya nih. Cuman begitulah cara pakai sistem komponen. Nah, oke, saya harap teman-teman mengerti. Jika tidak mengerti, mohon ditanyakan di kolom komentar. Materi berikutnya kita akan lanjutkan materi yang lebih advance lagi. Oke, salah hilap mohon dikoreksi di kolom komentar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.